Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Kita baca satu ayat dari surah Al-Baqarah ayat ke-78. Qala Allah Ta'ala, wa minhum, dan ada di antara mereka, hum terkait masih dengan Yahudi. Hum dhamir di sini kembali kepada Yahudi. Di antara Yahudi ummiyun. Ummi yakni yang asalnya adalah yang la yaqra wa la yaktub, yang tidak bisa baca tulis. Namun nanti akan kita baca faedah Syekh Utsaimin rahimahullah juga mencakup seorang yang bisa baca tapi tidak bisa tahu makna kitab. Ini penting kita tadabbur Quran, memahami kalamullah. Wa minhum ummiyun, di antara ahlu kitab ada yang ummiyun, yang tidak bisa membaca dan menulis. La ya'lamuna al-kitaba illa amaniya, mereka tidak mengetahui Alkitab, ini Taurat pada mereka, illa amaniya, yakni illa mujarrad qiraah. Amaniya yakni mujarrad qiraah, semata-mata membaca biduni faham lil makna, tanpa memahami maknanya. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, wa man lam yafham al-ma'na fa huwa fi hukmi man la ya'riful qiraa'ah, li'annahu la yastafidu syai'an bi qiraa'atihi. Seorang yang tidak paham makna apa yang dibaca itu sama hukumnya dengan orang yang tidak bisa baca, karena dia tidak bisa mengambil faedah sedikit pun dari bacaannya. Wa innahum illa yadhunnun, ya, dan tidaklah mereka itu kecuali berprasangka. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, li'anna al-insan alladhi la ya'rif illa lafaz laisa indahu ilmun. Karena seorang yang tidak mengetahui apa yang dibaca kecuali sekedar lafaznya saja, maka dia tidak punya ilmu, sehingga dia tidak berkata di atas ilmu, dia hanya berkata dengan dhann, dengan dhunun, dengan dugaan-dugaan. Ini ayat yang ke-78. Sabda Sa'di rahimahullah menukil ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, fa innallaha lamma alladhina yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi. Dalam ayat-ayat yang sedang kita baca, dari mulai yang tadi pagi subuh kita baca sampai sekarang, dan nanti setelah ini beberapa ayat lagi, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mentahrif kalamullah. Mentahrif yakni menyelewengkan kalamullah dari makna yang sebenarnya. Kata beliau, wa huwa mutanawilun liman hamadal kitab wa sunnah ala ma assalahu minal bid'il batilah. Ayat ini walaupun turun terkait dengan Yahudi, tetapi juga mencakup mengena orang-orang yang membawa Al-Quran dan Sunnah kepada usul-usul bid'ah yang dia buat, ditarik, ditahrif, ditakwil dengan takwil batil, untuk menguatkan usul-usul bid'ah yang mereka buat-buat. Seperti Asy'ariyah dan yang lainnya.
Kemudian yang kedua, wa dhamma alladziina la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Ini sekarang kita baca. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan Allah mencela orang-orang yang tidak mengetahui kitab kecuali amani. Yang tadi, kecuali semata-mata baca, tidak paham maknanya. Ayat ini walaupun turun terkait Yahudi, tapi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa huwa mutanawilun liman taraka tadabbur al-Qur'an wa lam ya'lam illa mujarrad tilawah hurufi. Ya. Ini celaan ini juga mencakup mengena kita kaum muslimin yang meninggalkan tadabbur Quran, yang tidak mengetahui dari Quran kecuali semata-mata bacaan hurufnya. Iya, tidak mengetahui makna-makna apa yang dibaca. Ini rahimakumullah, satu ayat di antara yang seharusnya seorang muslim, ya seorang mukmin bersemangat di dalam mengkaji tafsir, mempelajari tafsir, ya menggali kandungan kalam Allah Al-Qur'anul Karim. Nanti insyaallah kita bacakan sedikit ucapan Ibnu Taimiyah dalam muqaddimah tafsir. Ya, yang intinya kata beliau, kitab-kitab buatan manusia saja seorang berusaha payah untuk bisa memahaminya. Itu kita manusia. Apalagi ini adalah kitabullah. Tentunya kita harus berupaya ya semaksimal mungkin untuk memahami kalam Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa minhum, yani hukum asalnya Yahudi. Ummiyun, ada yang ummi. La ya'lamuna al-kitaba illa amaniyah. Tidak tahu kitab mereka kecuali amani, jadi kecuali baca, tidak tahu maknanya. Tapi kata Ibnu Taimiyah, ini pun mencakup orang-orang yang baca Quran tapi tidak tadabbur, tidak mengetahui kecuali huruf-huruf yang dibaca, tidak tahu maknanya. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan beberapa faedah, beliau ringkas, kita ringkas. Yang pertama di faedah ini, ayat ini kata beliau rahimahullah, annal ummiyah yusafu biha man la yaqra wa man yaqra wa la yafham. Al-ummiyah itu disifati dengannya orang yang tidak bisa baca dan juga orang yang baca tapi tidak paham apa yang dibaca. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu ta'ala, dhammu man la ya'tani bi ma'rifati ma'ani kitabillah azza wa jalla. Celaan bagi orang-orang yang tidak memiliki perhatian di dalam mengenali, mengkaji, memahami makna-makna kitabullah. Iya, mereka dicela. Demikian juga seorang muslim yang tidak punya perhatian untuk mengetahui ma'ani kalamillah, mereka tercela. Yang berikutnya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, anna man lam yafham al-ma'na fa innahu la yatakallam illa bidhann. Ya, seorang yang tidak paham makna, maka dia tidak akan bicara kecuali dengan prasangka. Ini pentingnya kita ketika ketemu satu ayat, mengkaji atau merujuk kepada tafsir, yang jangan kita salah, kecuali yang jelas-jelas muhkam. Iya. Kalau tidak maka segera rujuk sebelum mengartikannya, menyampaikannya kepada tafsir. Demikian juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau itu memang muhkam jelas, iya, maka kita artikan. Tapi kalau ada sesuatu lafaz-lafaz yang masih iya perlu kita lihat, dilihat. Yang jangan sampai kita berkata dengan dugaan, mengartikannya, menyampaikannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kata beliau, ini berdasarkan tadi wa inhum bilayatun al-'ami yaqra'ul Qur'an min awwalihi ila akhirih. Seorang ami, seorang awam baca Quran dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tetapi dia tidak paham maknanya. Sehingga fa idza takallama fi hukmin min ahkamillah syar'iyyah, kalau dia bicara tentang hukum syar'i, iya, ada tidaklah ahli kitab yang sebetulnya ada dalam Al-Quran yang dia baca,
fa innama kalamuhu an dhann. Ucapan dia itu hanya dengan dugaan-dugaan, tidak berdasarkan Al-Qur'an yang dia baca. Padahal ada nasnya dalam Al-Qur'an yang dia baca. Berikutnya, kata beliau rahimahullahu taala, wa minha dhammul hukmi bidhann wa annahu min sifatil yahud. Ya, tercelanya menghukum sesuatu dengan dhann, dengan dugaan-dugaan tidak di atas ilmu. Dan itu termasuk sifatnya Yahudi. Yang terakhir, maka dari sini kata beliau rahimahullah, annal muqallida laysa bi'alim. Seorang muqallid itu bukan alim. Li'annahu la yafham al-ma'na. Dia tidak paham makna-makna kalam Allah, kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ijma'. Kata beliau waqad qala Ibnu Abil Barr rahimahullahu taala. Kata beliau, innal ulama'a ajma'u. Sesungguhnya para ulama telah ijma' annal muqallida la yu'addu fil ulama. Seorang muqallid yang hanya menetapkan hukum berdasarkan taklid itu bukan ulama, tidak teranggap sebagai ulama. Wallahu a'lam bishawab.